adik-adik, selamat datang lagi di Gibeon Kids. Nah, hari ini adalah hari yang spesial loh. Adik-adik tahu nggak kira-kira hari apa? Ayo. Ya, oh yes, ya betul sekali. Hari Ayah atau Father's Day. That's right. Ya, hari Ayah ini adalah hari yang diperingati untuk menghormati ayah pastinya, serta pengaruh ayah dalam keluarga dan masyarakat. Nah, kalau di 75 negara di dunia itu hari ayah atau Father's Day dirayakannya di minggu ketiga bulan Juni. Seperti hari ini nih, yes. Tapi kalau hari ayah di Indonesia itu dirayakannya pada 12 November. Nah, biasanya hari ayah ini dirayakan dengan pemberian hadiah. Nah, kayak gini nih, kepada ayah atau apapun yang bisa kamu lakukan untuk ayah kamu atau untuk orang yang sudah memelihara kamu. Nah, ini adalah bentuk rasa terima kasih dan juga ucapan syukur kita kepada ayah, karena ayah adalah tulang punggung, sandaran dan pelindung dalam sebuah rumah tangga. Nah, kira-kira adik-adik sudah berpikir nggak nih, kira-kira hari ini adik-adik bakal melakukan apa ayo untuk ayah? Nanti ya, dipikir dulu jawabannya nanti. Sekarang kita mau sama-sama yuk, kita bersama-sama mau memuji Tuhan karena Bapa Surgawi sudah memberikan Bapa yang baik buat kita dan juga memberikan Bapa di dunia untuk kita semua. Come on. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hey, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, siap untuk memuji lagi adik-adik ya. Hari ini, come on. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita bersuka. Suka, ayo saya bertepuk tangan yuk. Suka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka,
sekarang bersukacitalah. Adik-adik, Bapa Surgawi kita adalah Bapa yang sangat baik. Karena ketika kita jatuh, Dia yang selalu mengangkat kita. Tak peduli apa yang kita perbuat atau apa yang kita pernah lakukan atau kemanapun kita pergi. Dia selalu menyertai kita dan kasih-Nya selalu lebih besar untuk kita semua. Mari kita siapkan diri untuk memuji Tuhan, memuji Bapa kita yang di surga dengan satu lagu, You Are My Father. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. Wipe away the tears, lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter what I've done, cover me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, lift me when I fall. My life was saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter what I've done, there for me. Wipe away the tears, lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, lift me when I fall. My life was saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Biarlah kita bisa menyembah Bapa Surgawi kita saat ini. Kau sungguh baik Tuhan. You are my Father, provider, you're my deliverer. Mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa Surgawi kami yang baik, yang selalu mengasihi kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu mengangkat kami ketika kami jatuh ya Tuhan. Dan kami mau bersyukur, kami mau menaikkan segala puji syukur kami kepadamu pada hari ini. Terutama di hari Ayah
Father's Day ini ya Tuhan. Kami mengingat bahwa Engkau sudah menjadi Bapa yang setia dalam hidup kami. Dan atas kasih karunia dan anugerah-Mu, Engkau memberikan kami Bapa di dunia yang juga begitu baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, sudah disiapkan Alkitabnya? Kita siapkan ya Alkitabnya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Halo adik-adik semua di rumah, apa kabarnya? Adik-adik tahu nggak? Hari ini hari apa? Betul, hari ini adalah Father's Day. Jadi mungkin adik-adik bisa cari papanya, cari ayahnya masing-masing, terus hug, kiss, terus say Happy Father's Day, Daddy, Happy Father's Day, Papa. Nah, hari ini Kak Budi ingin bercerita tentang seorang papa yang sangat luar biasa. Adik-adik tahu nggak? Alkitab ini adalah buku yang sangat luar biasa sepanjang masa. Dan di Alkitab juga menceritakan seorang bapak yang sangat keren, sangat baik, sangat hebat, sangat luar biasa sepanjang masa. Sebelum Kak Budi lanjut cerita soal bapak yang tadi Kak Budi bilang, Kak Budi mau main game. Siapa yang mau main game? Semua mau main game? Oke. Jadi di papan tulis ini Kak Budi udah nulisin nama dari ayah yang ada di Alkitab dan juga nama dari anak-anaknya yang ada di Alkitab juga. Nah, hari ini kita mau main tebak pasangannya mana. Jadi anaknya siapa, ayahnya siapa. Siap main? Oke, kita mulai. Oke, yang pertama adalah Moses atau Musa. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa nama ayah dari Musa? Nah, adik-adik mungkin masih ingat nggak cerita tentang Musa? Bagaimana Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi, siapa nama ayah dari Musa? Siapa? Betul, nama ayah Musa adalah Amram. Nah, Musa mungkin saja tidak mengenal ayahnya kalau adik-adik tahu. Jadi kalau adik-adik ingat, waktu Musa lahir, kan Raja Firaun itu menyuruh untuk membunuh semua bayi-bayi dari bangsa Israel. Nah, Musa ini kemudian ditaruh di sebuah keranjang dan ditaruh di sungai Nil. Jalanlah keranjang itu terus diambil sama putri dari Firaun. Jadi dari kecil sampai besar, Musa ini dibesarkan oleh putri Firaun. Musa mungkin saja tidak mengenal ayahnya, tetapi Tuhan tetap memakai Musa dengan luar biasa. Oke, sekarang yang kedua. Isaac atau Ishak. Nah, Ishak ini adalah anak dari seorang ayah yang sang ayah itu dijanjikan oleh Tuhan akan memiliki banyak keturunan. Dan keturunannya akan punya keturunan lagi, terus punya keturunan lagi, punya keturunan lagi, punya keturunan lagi yang akan melahirkan sang juru selamat. Nah, tapi kira-kira siapa nama ayah dari Ishak? Siapa? Kita cari. Ding, 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 ding. Yeay! Nama ayah Ishak adalah Abraham. Nah, Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dan dari Ishak inilah keturunannya akan melahirkan sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah Noah atau Nuh. Adik-adik ingat nggak cerita soal Nuh? Nuh ini adalah seorang yang membuat bahtera atau kapal yang sangat besar untuk menyelamatkan keluarganya dan juga hewan-hewan.
Karena waktu itu Tuhan mengirim air bah yang sangat besar untuk menghukum dosa umat manusia. Tapi kira-kira siapa ya nama ayah dari Nuh ini? Mari kita lihat. Siapa? Oke, betul, namanya adalah Tining, Lamek. Jadi ayah dari Nuh adalah Bapak Lamek. Nah, berikutnya kita ke Leah. Nah, Leah ini spesial karena Leah adalah nenek dari neneknya, dari neneknya, dari neneknya, dari neneknya, dari neneknya, dari neneknya, dari neneknya Yesus Kristus. Tapi siapa ayah dari Leah? Jawaban yang benar adalah ding ding ding, Laban. Laban ini adalah salah satu contoh ayah yang kurang baik dan suka bermain trik. Jadi kalau adik-adik ingat cerita dari Laban ini, dulu ada seorang namanya Yakub datang pengen kerja sama uncle-nya, sama omnya, sama pamannya. Pamannya tuh namanya Laban. Jadi Yakub lagi kerja, terus tiba-tiba dia lihat anak si Laban. Wah, dia pengen kawin sama anak yang cantik namanya Rahel. Tapi kemudian Laban bilang, boleh, kamu boleh nikah sama anak saya. Tapi kamu harus kerja sama saya ya selama 7 tahun. Si Yakub kemudian kerja selama 7 tahun. Waktunya nikah, ternyata bukan nikah sama Rahel, tapi nikahnya sama Leah. Jadi ayah dari Leah adalah Laban. Berikutnya kita ada Joshua atau Yosua. Nah, Yosua ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Yosua adalah salah satu prajurit yang luar biasa yang membantu menguasai tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Sekarang kira-kira adik-adik tahu nggak siapa nama ayah dari Yosua? Siapa? Betul sekali, namanya adalah Nun. Ada yang benar kata dijawabnya? Siapa? Nun. Jadi ayah dari Yosua adalah Nun. Nah, berikutnya kita punya Josiah atau nama Indonesianya adalah Yosia. Nah, Yosia ini menjadi raja saat dia masih sangat muda. Saat itu dia berumur 8 tahun. Dia menjadi raja karena ayahnya meninggal. Nah, Yosia ini jadi salah satu raja yang terbaik yang selama ini yang pernah Israel miliki. Yosia itu memimpin bangsa Israel untuk kembali menyembah kepada Tuhan Allah karena selama ini bangsa Israel itu jahat. Bangsa Israel nggak percaya lagi sama Tuhan. Dan mereka tuh menyembah patung-patung, menyembah banyak Allah lain palsu. Tapi kira-kira siapa nama ayah dari si Yosia ini? Siapa? Namanya adalah Aman atau Amon. Nah, Raja Amon ini adalah raja yang sangat buruk dulunya. Karena Raja Amon ini membawa semua bangsa Israel itu untuk gak menyembah kepada Tuhan. Tapi nyembahnya kepada patung-patung, nyembahnya kepada mungkin pohon-pohon, atau nyembahnya kepada Allah lain selain Tuhan Yesus. Tapi walaupun begitu, Tuhan tuh memakai Yosia untuk membawa kembali bangsa Israel menyembah kepada Tuhan yang benar. Sekarang yang terakhir, kita punya Esther. Nah, Esther ini mungkin sedikit tricky kita bilangnya. Karena kalau adik-adik baca Alkitab dengan baik dan benar, di Alkitab tidak pernah loh menuliskan siapa nama ayah dan ibu dari Esther. Karena ayah dan ibu Esther itu meninggal saat Esther dilahirkan. Jadi Esther tuh dibesarkan oleh orang lain. Nah, tapi kira-kira adik-adik tahu nggak nama orang lain itu siapa? Kita nggak punya pilihan lagi, pilihannya cuma satu, yaitu Mordekai. Esther mungkin saja tidak mengetahui siapa ayah dan ibunya. Dan Alkitab juga tidak memberitahukan kepada kita siapa ayah ibu Esther. Tetapi Tuhan tuh memakai Esther dengan luar biasa. Esther tuh menjadi ratu dari kerajaan Persia
Dan Tuhan juga memakai Esther untuk membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuh yang jahat. Nah, adik-adik, setelah kita melihat tadi game ini dan kita melihat nama-nama dari pahlawan-pahlawan yang ada di Alkitab, kita menyadari bahwa beberapa dari mereka mungkin memiliki ayah yang baik. Tapi beberapa dari mereka juga mungkin memiliki ayah yang tidak baik atau ayah yang kurang baik. Dan ada juga dari mereka yang mungkin aja tidak bahkan memiliki ayah dan ibu. Tapi mereka semua dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Karena mereka memiliki ayah di surga yang sangat luar biasa. Tuhan itu adalah ayah yang sangat baik yang bisa kita miliki. Tuhan itu jauh lebih baik, lebih keren, lebih luar biasa dari beribu-ribu ayah yang baik yang ada di dunia ini. Tuhan jauh lebih baik, dan Kak Budi akan memberitahukan kenapa Tuhan bisa begitu luar biasa. Jadi sekitar 2000 tahun yang lalu, Yesus yang adalah anak Allah diutus datang ke dunia. Nah, waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus itu bercerita dan mengajar kepada orang-orang tentang Tuhan Allah Bapa kita. Dan satu saat, Yesus tuh mengajarkan orang-orang yang mengikuti dia tuh tentang satu doa. Tertulis di dalam Matius 6 ayat 9. Sudah siap Alkitabnya? Kita sama-sama buka. Matius 6 ayat 9. Dituliskan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajarkan kepada kita saat kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa berdoa kepada Dia karena Dia adalah ayah yang sangat penyayang. Yesus mengatakan sesuatu yang sangat spesial. Dikuduskanlah namamu. Yang dimasukkan oleh Yesus adalah Tuhan itu suci. Tuhan itu spesial. Kita memperlakukan Tuhan itu dengan hormat. Kita juga memperlakukan Dia dengan penuh dengan rasa respect, menghargai. Dan yang dimaksud Yesus adalah Tuhan adalah yang tersuci, termulia sepanjang masa. Jadi saat kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa mengingat bahkan nama Tuhan sendiri itu luar biasa. Karena Tuhan adalah Allah Bapa yang paling luar biasa sepanjang masa. Dan Kak Budi sekarang mau bercerita kepada adik-adik semua, kenapa Tuhan itu adalah Bapa yang sangat luar biasa sepanjang masa. Apa yang membuat Tuhan itu lebih keren dari ayah-ayah yang ada? Oke, jadi di sini Kak Budi ada tulis Father. Father itu dalam bahasa Indonesia adalah ayah, bapak, daddy. Tapi F ini apa singkatannya? F ini adalah faithful. Faithful itu artinya setia. Jadi Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mungkin daddy kita atau ayah kita di dunia sering janji tapi mereka nggak tepatin. Misalnya, oke Dek, nanti hari Sabtu kita jalan-jalan ya. Tapi ternyata hari Sabtu, ternyata ayah kita lagi sibuk, mereka lagi kerja, nggak bisa jalan-jalan, dan mereka tidak menepati janji mereka. Tapi Allah Bapa kita yang di surga tidak seperti itu. Allah Bapa kita selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah bohong. Dia tidak pernah ingkar janji. Yang kedua adalah A. Dan A itu adalah affectionate. Affectionate itu artinya penuh dengan kasih sayang. Kasih Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan itu mencintai dan menyayangi kita semua. Alkitab menuliskan di 1 Yohanes 3 ayat 1. Kita buka ya, 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita,
sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tuhan adalah Ayah yang penyayang dengan kasih yang sempurna. Dan Dia tidak pernah berhenti loh untuk mengasihi kita semua. Yang ketiga, T. Apakah T itu? Timeless. Jadi Tuhan itu timeless. Apa artinya timeless? Timeless itu artinya kekal, abadi. Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tuhan tidak akan pernah hilang. Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu bahkan tidak terukur oleh waktu. Karena Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dan Dia selalu ada waktu untuk adik-adik, untuk Kak Budi, untuk kita semua. Selalu ada waktu untuk kita semua. Bahkan mungkin kita ngerasa bahwa, wah Tuhan mungkin lagi sibuk nih, aku nggak bisa ngobrol sama Tuhan. Wah Tuhan ini mungkin lagi jalan-jalan, atau Tuhan tuh lagi kerja, atau Tuhan, enggak. Tuhan tuh selalu ada waktu buat kita. Tuhan tidak akan pernah terlalu sibuk untuk kita. Dia juga tidak pernah terlalu sibuk untuk peduli dengan kita. Dan Dia juga tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan kita. Jadi kita bisa selalu datang kepada Tuhan setiap waktu. Dan yang keempat, H. H itu adalah holy. Apa itu holy? Holy itu kudus. Jadi Tuhan itu kudus, suci. Kudus itu artinya Tuhan benar-benar terpisah dari dosa. Dan Tuhan itu benar-benar sempurna. Tuhan itu tidak pernah berpikir ataupun mengatakan, bahkan melakukan hal-hal yang buruk. Dan Dia selalu baik setiap saat. Adik-adik tahu nggak? Alkitab itu menuliskan bahwa kita semua itu tidak seperti Tuhan sama sekali. Tuhan itu kudus, sedangkan kita tuh tidak. Alkitab tuh menuliskan di Roma 3 ayat 10 dan 11. Sama-sama kita buka ya. Roma 3 ayat 10 dan 11. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua dari kita tuh, kita tidak mau mengikuti Tuhan. Dan melakukan semua hal yang bahkan berlawanan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Alkitab juga menuliskan hal itu disebut dosa. Dan karena itulah, karena dosalah, kita terpisah dari Tuhan selamanya. Itulah hukuman dari dosa. Kita layak untuk dipisahkan dari Allah Bapa. Dan inilah yang luar biasa dan sangat mengagumkan. Karena Tuhan mau menjadi Bapa kita yang mengasihi kita. Bahkan walaupun kita melakukan dosa dan tidak taat kepada Tuhan, dan kita layak untuk dihukum, Tuhan tetap mau menjadikan kita anak-anaknya. Tetapi adik-adik harus ingat, Tuhan itu adalah Bapa yang kudus. Dia itu sempurna. Dan Dia tidak pernah melakukan satu pun hal yang salah. Tetapi dosa kitalah yang memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Tapi Dia sangat mengasihi kita. Dan Dia mau menjadikan kita anak-anaknya. Oke, yang kelima, E. E itu adalah everywhere. Everywhere. Tuhan itu di mana-mana. Alkitab juga mengatakan hal yang luar biasa tentang Tuhan. Dia ada di mana-mana. Nggak peduli kita mau di mana. Kita mau di kamar, kita mau di sekolah, kita lagi bete, kita lagi marah-marah, kita lagi sendirian, kunci kamar, nggak mau ketemu sama orang, lagi marah sama mami, lagi marah sama daddy. Tuhan tetap ada di sana. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu ada buat adik-adik. Tuhan selalu ada buat Kak Budi. Tuhan selalu ada untuk kita dan Tuhan sangat peduli sama kita. Dan yang terakhir, R. R itu adalah rescuer. Rescuer artinya adalah penyelamat. Nah, poin terakhir ini adalah poin yang sangat penting. Mungkin adik-adik bingung terus nanya, emang
Aku perlu diselamatkan dari apa? Kita semua perlu diselamatkan dari yang namanya dosa. Dosa itu adalah hal yang paling mengerikan yang memisahkan kita dari Tuhan. Dan apabila kita mati di dalam dosa dan kita tidak diselamatkan dari dosa kita, maka kita akan terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Dan kita akan berada di tempat yang juga terpisah dari Tuhan, dan tempat itu sangat mengerikan. Tapi ada kabar baiknya adik-adik. Tuhan itu adalah Bapa yang sangat penyayang dan sangat menyayangi dan mengasihi kita. Karena itu Tuhan memberikan sebuah jalan, satu jalan untuk kita semua bisa selamat dari dosa kita. Alkitab menuliskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Kita buka sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Allah Bapa mengirimkan anaknya ke dunia, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung semua dosa Kak Budi, dosa adik-adik, dosa kita semua ditanggung oleh Yesus Kristus. Yesus itu adalah anak Allah. Jadi Yesus juga sempurna. Dan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, tidak juga melakukan dosa. Tetapi Yesus mengambil semua dosa yang Kak Budi lakuin, semua dosa yang adik-adik lakuin, semua dosa yang kita semua lakuin. Dan Yesus juga menyerahkan dirinya saat orang-orang menangkap dia, memukul dia, menyakiti dia. Sampai Yesus juga rela untuk disalibkan, di mana Yesus tuh mencucurkan semua darahnya. Dan dia mati untuk menebus, membayar semua dosa Kak Budi, semua dosa adik-adik, semua dosa kita. Dan adik-adik tahu nggak? Yesus kemudian dikuburkan. Tapi pada hari ketiga, Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa dari kematiannya. Dan Yesus juga sekarang sudah berada dengan Allah Bapa di surga. Adik-adik tahu nggak? Kenapa kok Allah Bapa mengizinkan semuanya untuk terjadi? Bahwa Yesus harus turun ke dunia dan mati untuk dosa-dosa kita semua. Betul. Agar kita semua bisa diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dan karena Yesus sudah menebus semua dosa kita, kita sekarang tidak terpisah lagi dari Allah Bapa kita. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang paling baik, paling keren, paling luar biasa, paling penuh dengan kasih sayang sepanjang masa. Karena Tuhan itu faithful, dia setia, dia nggak pernah ingkar janji. Dia juga affectionate, dia penuh dengan kasih sayang. Dia juga timeless, dia selalu ada di mana-mana, dia tidak terbatas oleh waktu, selalu ada bersama kita setiap saat. Dia juga holy itu kudus, dia baik, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia juga everywhere itu dia di mana-mana, dia selalu bersama dengan kita setiap saat, dimanapun kita berada. Dan dia juga rescuer, dia adalah penyelamat kita. Jadi adik-adik hari ini bisa berterima kasih kepada Tuhan Bapa kita. Dan adik-adik bisa selalu bercerita dan berbicara kepada Tuhan Bapa setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Saat ini Kak Budi mau mengundang semua bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh berterima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Bapa di surga yang sangat mengasihi kami dan sangat peduli akan kehidupan kami. Sehingga Engkau merelakan anak-Mu satu-satunya datang ke dunia untuk mati dan menebus semua dosa dan kesalahan kami. Biarlah hari ini kami ingat Tuhan, betapa besar kasih-Mu akan kehidupan kami, sehingga kami menyadari bahwa kami anak-anak yang sangat Engkau kasihi.
Dan Tuhan, dari kasih yang kami sudah terima itu, kami juga bisa mengasihi sama kami. Kami juga bisa mengasihi orang tua kami. Kami juga bisa mengasihi semua saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Allah Bapa kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, Kak Budi mau ingetin lagi sekarang. Hari ini Father's Day. Jadi bisa cari sekarang bapaknya, ayahnya, dedinya, dipeluk. Sambil kita ngeliat satu video ini, adik-adik juga bisa ngucapin Happy Father's Day untuk ayah dari adik-adik semua. Selamat menonton! Halo guys. Ayo Kak. Happy Father's Day, Papa. We love you. Happy Father's Day, Daddy. I love you. Happy Father's Day, Daddy, I love you. Happy Father's Day, my daddy. I love you. Terima kasih karena sudah menjaga Renata dan merawat Renata, Papa. I love you. Mwah! Happy Father's Day, Papa. I love you. Daddy, I love you. Mwah. Mwah. Happy birthday. Happy Father's Day, Daddy. I love you, Daddy. Happy Father's Day, Papa. Terima kasih karena jaga Rensi dengan baik ya. I love you, Dad. Papa adalah sahabatku. Papa selalu ada dalam senang dan sedihku. Papa mengajarkanku untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh hati. Happy Father's Day. Father, Papa. Kalista sayang Papa. Terima kasih. Happy Father's Day, Daddy. Love you. Happy Father's Day. We love you. We are you. Happy Father's Day, Papa. I love you, Daddy. Happy Daddy. Happy, 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 happy. Oke, Kak Budi ingin kita sama-sama membaca ayat hafalan untuk bulan ini. Terambil dari Titus 3 ayat 5. Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Dan sekarang dalam bahasa Inggris, it's from Titus 3 verse 5. He saved us because of His mercy, not because of any good things we did. Oke, Kak Budi sekarang mau mengingatkan tentang 4M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, menjaga jarak. M yang ketiga, mencuci tangan. Dan yang terpenting adalah M yang keempat, membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, kita bisa lebih mengenal lagi tentang Allah Bapa kita yang baik yang di surga. Sampai jumpa minggu depan and happy Sunday.